Halo, lanjut kembali pembahasan film Bravo My Life. 미안해 선배. 지난밤 일은 잊어. Kali ini kita sudah masuk ke episode kedua, teman-teman. Diceritakan sebelumnya Sung Jo sedang kepergok. Kang akhirnya mengetahui bahwa keluarganya sudah bangkrut karena dia didatangi penagih hutang ingin mengambil mobilnya. Dengan berat hati dia menyerahkan mobilnya, kemudian pergi minum-minum. Di sana dia curhat dan dilarang juga agar sampai tidak mabuk, tapi akhirnya mabuk juga. Kemudian dia bermaksud nostalgia, tapi ditolak oleh Kang. Kemudian ditinggal pergi oleh Kang dalam kesepian. Di lain scene, kakak Dong Hye menelpon Dong Hye akan membelikan arak dan makanan. Dong Hye menunggunya. Tapi di warung arak dia malah melihat Sung Jo sedang mabuk berat. Akhirnya dia bermaksud membawanya pulang. Karena tidak tahu rumahnya, maka dia bawa ke hotel. Di jalan, Dong Hye bermaksud mencari kakaknya, malah memergoki mereka ketika kakaknya menggendong Sung Jo. Sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke kontrakan. Di dalam kamar, Sung Jo bermaksud hanya ingin mengantar dan pergi, namun malah diajak bercocok tanam. Pagi harinya ketika dia bangun, Sung Jo sudah pergi, hanya meninggalkan pesan agar melupakan semua peristiwa yang terjadi tadi malam. Dan dia pun tidak habis pikir. Sampai di kontrakan, Dong Hye sudah menyiapkan sarapan dan pura-pura tidak tahu. Suasana canggung tercipta. Dia pun bertanya pada kakaknya apakah dia menyukai cewek yang tempo hari. Kakaknya menutupi dan menjawab tidak. Di situ Dong Hye marah. 그런 사람이었어? 아 무슨 소리야? 다른 사람 다 그래도 Berganti ke rumah Kang. Dia minta izin untuk pergi menjalankan hobinya, yaitu foto-foto dengan ayahnya. Ayahnya masih mendorongnya untuk melanjutkan perusahaannya, kerja di perusahaannya. Di dalam sarapan pun itu masih dibahas terus. Dilanjutkan dibahas juga dengan istrinya tentang hal itu. Sung Jo masih uring-uringan dan masih muyer. Bahkan disuruh sarapan sama ibunya juga tidak mau. Sung Jo yang berfoto-foto bertemu nenek Dong Hye. Dan nenek Dong Hye memintanya untuk mengambil foto alih-alih membayar makanannya. Dia malah disuruh mengambil foto dirinya untuk suatu saat pemakamannya. Saat neneknya pergi, terjadilah salah paham. Ketika Kang ingin minum dan menjatuhkan dompet neneknya, Dong Hye datang dan mengira dia pencuri. Itulah pertemuan pertama mereka, Dong Hye dan Kang. Karena salah paham, akhirnya Kang tergesa-gesa dan terkena paku. Dan mereka pun bertemu bertiga. Sesi foto pun dilakukan. Neneknya disuruh Dong Hye untuk mengingat-ingat masa-masa yang indah tentang kelulusan kakaknya agar mendapatkan foto yang bagus. Kemudian Kang pulang. Jaketnya tidak dibawa. Di sisi lain, paman dan bibinya menyiapkan makanan dan memanggil anaknya, tapi anaknya yang bermimpi menjadi penulis sedang bersemangat menulis. Dan paman dan bibi mereka juga bangga. Dong Hye sedang menjahit jaket yang sobek dan ngobrol dengan neneknya. Dong Hye berharap agar neneknya bisa berumur panjang karena dia sangat menyayanginya. Neneknya pun
menutup-nutupi bahwa dia sebenarnya sudah sakit berat. Saat dia kambuh, dia berusaha menutupi hal tersebut. Ternyata penyakitnya semakin menggerogoti tubuhnya. Pengumuman kelulusan pun diumumkan dan kakak Dong-hye lulus dengan gembira. Neneknya sangat bahagia, bahkan mengucapkan siap untuk mati karena sudah bahagia. Di tempat lain, Sungjo mual-mual dan dikira hamil ibunya dan film pun bersambung. Apakah benar-benar hamil si Sungjo? Kita tunggu saja kelanjutannya di episode 3. Terima kasih.